Jadi mulai dari mana? Dari lulus SMA kali ya? Ya boleh. Ya. Pengalaman struggle. Nah, jadi kalau perjuangan saya ini jujur aja ya. Jujur aja itu sebenarnya dulu itu nggak tahu yang namanya pelayaran. Nggak tahu sama sekali, buta. Jadi dulu saya lulus SMA itu tahun 2011. Nah, 2011 lulus, waktu itu ada pendaftaran akademi militer. Nah, daftar, tapi karena persiapannya belum matang, saya gagal pertama kali itu di kesehatan udah gagal. Kemudian habis gagal dari akademi militer, nggak menyerah, tapi saya ke Jakarta. Jadi daripada nganggurnya juga lama, ya kan, aku milih ke Jakarta. Nah, tapi sebelum itu, waktu itu bapakku udah nawarin gini, sudah, kamu nggak usah daftar akademi militer, ya kan, kamu kuliah aja. Nah, waktu itu aku ikut SNMPTK, SNMPTK, ya kan. Dulu ngambil jurusan Penjas di UNES, sama satu lagi itu lupa gue, pokoknya ada di UNES sama di Undip. Nah, kebetulan yang di UNES dapet, ya kan dari sekolahan kan. Nah, ngomong orang tua dukung, udah kuliah aja, nanti kamu bikin motor apa gitu kan, nanti bapak beliin, ya nggak usah daftar gitu kan. Nah, waktu itu aku pengen motor ninja kan, itu motor impian saya guys, sampai sekarang belum kebeli, nanti rencana insya Allah mau beli. Jadi udah ditawarin, udah nggak usah daftar akmil, ambil itu SNMPTK, terus kuliah Penjas, dapat motor, kan enak kan. Ya, tapi waktu itu aku nggak mau, jadi aku karena pengennya daftar jadi abdi negara ya, jadi abdi negara, pengen ya itulah, pokoknya cita-citanya pengen jadi tentara. Karena dalam hati sudah pengen banget kan, udah akhirnya ke Jakarta dulu. Ke Jakarta waktu itu, nggak ngomong orang tua, pertama kabur dari rumah, karena bapakku udah bilang udah nggak usah daftar gitu kan, jadi sakit hati juga sih. Tapi kabur dari rumah sama teman, ada 3 orang teman seangkatan SMA. Dulu kerja di bangunan, sempat dapat bayaran itu 50.000 per hari. Nah, terus nggak tahan lama ke rumah om, kebetulan omku ada anggota polisi di Jakarta. Nah, tinggal sama om, terus ikut om itu dari bulan Agustus 2011. Nah, terus di sana kan sambil ya nggak nganggur, sambil bantu-bantu, waktu itu masih bangun rumah kan, nanti bantu-bantu bangun rumah, ya kan. Terus kebetulan ada tetangganya, dia security, nawarin tuh, ditanya umur berapa, ya kan, terus pengen kerja nggak, terus ditawarin jadi security, ya udah, oke, diantar tes di sana. Di tes juga lari, sudah ada biasa itu kan. Akhirnya keterima jadi security. Nah, singkat cerita security 1,5 tahun di Jakarta, kemudian balik, telepon sama bapakku, gue suruh balik,
udah daftar lagi aja nggak apa-apa. Hmm. Nah, begitu balik, karena kan 1,5 tahun nih di Jakarta, sudah nggak fisik lagi nih, ya kan? Akhirnya daftar. Tapi fisik kan belum siap nih, persiapan belum ada. Daftar, gagal lagi di itu Samapta. Nah, itu Samapta. Itu tahun 2012. 2012 daftar, gagal di Samapta. Nah, terus fisik udah. Habis itu persiapan, bener-bener persiapan matang. Jadi 2013 daftar lagi. Udah persiapan udah matang, udah pokoknya kita udah disiapkan segala sesuatunya kan. Fisik, terus akademik, psikotes udah disiapkan. Nah, sudah daftar lagi, gagal lagi di Pantukhir. Nah, akhirnya karena gagal di Pantukhir, aku nggak nunggu lagi setahun. Kalau nunggu setahun 2014 habis sudah, ya kan? Terus ada pendaftaran Angkatan Laut. Nah, daftar Angkatan Laut, jelas. Daftar, berjuang lagi, gagal lagi di Pantukhir. Padahal itu di Angkatan Laut aku udah optimis masuk. Kenapa aku bilang optimis? Nilai Samapta tinggi, lari itu paling nomor 1, pokoknya semuanya tinggi. Terus kalau akademik dan lain-lain nggak tahu ya. Nah, terus begitu di Pantukhir daerah, Pantukhir daerah itu ada kapten dari marinir itu kan. Nah, dites siapa yang bisa bela diri. Nah, kan ada 2 orang waktu itu yang ngajuin ada bela diri, termasuk saya kan. Nah, yang satunya dites nggak bisa. Ya mungkin masih sabu kuning, sabu hijau nggak tahu kan. Karena aku udah sabu hitam kan. Begitu dites, main kata, kalau seni ya, nah, main seni, kata, terus habis itu komite sama dia langsung. Sama dia itu kapten itu. Komite berantem kan. Dia kalah. Sampai kepukul ininya kan, hidungnya itu. Tapi dia bilang, "Oke, kamu nanti kalau sudah keterima, kamu jadi ajudan saya nanti. Nanti hubungin saya dinas di pokoknya dinas marinir lah, ya kan? Saya dinas ini." Oke. Wah, optimis ini kan. Berangkatlah ke Malang. Ke Lapetal. Berangkat ke Lapetal. Nah, di sana dipilih tuh jadi komandan kompi atau komandan regu, pokoknya aku jadi komandan peleton kalau nggak salah, bukan peleton deh, batalion. Jadi komandan batalion Jawa Tengah, mewakili Jawa Tengah sama Jakarta. Nah, udah nyiapin posisi di depan, dari ribuan orang itu se-Indonesia, pokoknya bagian nyiapin. Nanti kalau makan udah siap nyiapin, pokoknya udah tampil terus lah, pokoknya tampil terus saya itu, tampil. Nah, sudah optimis sekali, wah masuk nih, bismillah nih kan, udah pendidikan ya. Begitu diumumin gagal, aku langsung hancur, nggak tahu aku mau kemana ya kan. Aduh, gimana ini kok bisa gagal ya kan. Akhirnya ditawarin tuh, mau nggak masuk Polsuspas waktu itu kan. Tapi aku nggak mau karena bukan cita-cita saya di situ, ya kan. Ya mungkin ini mohon maaf ya, jadi untuk yang lain kalau cita-citanya itu ya nggak apa-apa, karena itu bukan cita-cita saya. Jadi kemudian waktu itu aku masih pakai BBM, aku update status di BB, foto orang-orang itu pas Pantukhir tak foto, ya kan. Kan udah selesai dibilang gagal. Nah, sebelum balik aku foto dulu, aku posting balik kanan gitu kan. Nah, kebetulan ada temenku yang satu kelas dulu di SMA, dia sudah di PIP Semarang. Nah, dia masuk duluan lah, tapi dia telat juga, dia masuknya 2012, tapi cuma telat setahun. Aku masuk 2015, jadi aku telat 3 tahun. Jadi dia udah 2 tingkat di atasku, aku masih baru masuk. Nah, itu ceritanya ketika aku itu dia bilang, "Gimana hasilnya?" "Wah, gagal Dan." Aku bilang gitu kan. "Ya udah, daftar sini aja."
Nah aku nggak tahu PIP itu apa ya kan, pelayaran itu apa, nanti kerjanya jadi apa gitu kan. Jadi benar-benar nggak tahu saya. Nah begitu balik sampai dari Malang itu sampai Semarang jam 1 pagi, sampai rumah jam 7. Nah jam 7 pagi terus dikasih tahu sama temanku itu dia udah persiapan mau prala. Oh, ya. Persiapan mau prala ya kan. Jadi dikasih tahu teman, udah daftar aja sini. Nah begitu ke situ PIP Semarang, ketemu sama dia. Ya namanya temen SMA ya masih biasa kan, nggak tahu belum mengerti senior junior kan. Ya biasa aja. Terus diantar sama dia ke pendaftaran. Pertama daftar dulu, bayar di Bank BNI waktu itu, bayar 100.000 kalau nggak salah waktu itu. Nah terus disuruh pilih tuh, ada nautika, teknika, tata laksana. Ada 3 aja waktu itu kan. Nah aku bingung apa ini ya kan, karena sebelumnya aku juga nggak riset dulu nanti mau jadi apa sih gitu. Karena aku lihatnya, oh nautika itu kayaknya posisinya di atas sendiri ya kan. Ada nautik, teknik, tata laksana kan gitu kan. Ya udah, aku tanya dulu lah, kamu jurusannya apa gitu kan, temen gue tuh. Aku teknik, mungkin teknik dia. Kalau udah dengar kata teknik kan permesinan ya kan. Nah, tapi kok di atasnya kok ada nih nautik nih apa nih? Ya udah dia yang paling atas aja ya kan. Iya, didaftarin sama dia, udah ambil nautik, tes, bla 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 bla. Keterima alhamdulillah. Masuk pendidikan, terus jalan di pendidikan. Nah itu di situ di pendidikan itu aku juga ada hal yang bikin sampai sekarang nggak lupa. Jadi waktu itu aku masuk itu teman-temanku kelahiran 97 lah. Nah aku kan ya mungkin karena telat ya, jadi ada yang bilang kan istilahnya kan kalau catar itu kan pertama jadi catar, terus kemudian begitu inaugurasi kan taruna muda ya kan. Nah ada temanku satu itu ngeledekin aku, katanya bukan taruna muda, taruna tua. Wah aku ya memang itu mungkin bercandaan dia, cuma aku waktu itu langsung sakit hati di situ. Cuma tak buktikan ya. Kalau oke lah, nggak apa-apa, aku paling tua dari semuanya, tapi aku nggak mau kalah sama mereka, ya kan, sama yang muda-muda. Dan alhamdulillah, jadi di kampus pun jadi ya bisa icon, bisa dibilang icon bisa, karena semester 3-4 jadi komandan ya kan, komandan tim ya kan, ada tim ekstrakurikuler gitu kan. Terus semester 7 juga alhamdulillah jadi staf resimen kan, dipercaya juga. Jadi nggak mau kalah kan sama yang lain-lain. Karena aku masuk semester 1 ya semester 7-8 aja itu di bawah aku umurnya. Sebenarnya aku udah lulus tapi aku baru masuk. Nah, itu. Nah, makanya sampai sekarang ada yang komen kemarin di TikTok kalau nggak salah ya. Itu yang komen gini, kenapa sudah tua kok masih malam 3? Ada yang bilang gitu. Tapi ya nggak ada masalah, karena dia nggak tahu perjuangan aku sampai saat ini kan, nggak tahu kan. Jadi kenapa? Itulah jawabannya itu tadi. Jadi saya masuk aja sudah telat, tapi alhamdulillah ya kan udah diterima, udah berhasil, dan sampai sekarang udah jadi mualim 3, sudah ya semoga next kontrak jadi mualim 2. Amin. Amin. Ya pasti itu kan, pasti itu kan bertahap kan, tinggal nunggu waktu aja. Kalau kesiapan sudah siap, pasti sudah siap. Kalau ada tawaran jadi mualim 1 sudah siap, ijazah sudah ada, cuma kan nggak mungkin. Tapi ya nggak tahu juga, nggak ada yang tahu ke depan. Ya nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Yang penting gini, kalau aku pesan sama kamu juga, kamu jadi mualim 3 nanti, kamu harus bisa menguasai kerjaan mualim 2, minimal 1 step di atasmu. Syukur-syukur kamu juga bisa ngerti kerjaannya CO. Jadi gitu. Jadi ketika ada urgent, kamu udah siap untuk menggantikan. Nah, dengan didukung dengan ijazah, yang pasti ijazah. Nah kan, kalau jadi mualim 2 kan ANT 2 atau ANT 3 manajemen. Nah kalau kita ini kan lulus ANT 3 operasional, setelah 2 tahun kan langsung ambil 2 kalau sama manajemen kan.
Jadi ijazah sudah ada, NT2 ya sudah, aku pokoknya dari kontrak yang kemarin aku sudah gitu, aku belajar terus sama Malim 2. Jadi udah siap sewaktu-waktu ditawarin jadi Malim 2, siap, pokoknya siap gitu aja. Jadi kamu gitu, kamu Malim 3, kamu harus ngerti kerjaan Malim 2. Kamu Malim 2 harus ngerti kerjaan Malim 1. Kamu Malim 1, kamu harus ngerti tugas dan jawabnya sebagai nakoda. Nah, gitu. Kapal, sang pemimpin kapal. Nah, mungkin itu dulu ngobrol ngobatnya. Nah, ngobat. Nah, nanti next session nggak tahu, kita cari waktu juga. Nah, nanti Dito nanti jelasin apa itu kadet. Nah, jadi kadet itu apain aja di kapal, kadet itu apa. Nah, nanti saya juga akan jelasin kepada teman-teman semua yang baru mau lulus ataupun mau jadi Malim 3. Nanti saya jelasin tugas dan tanggung jawab Malim 3 dan kisi-kisi interview sebagai Malim 3. Mantap. Oke guys, terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Buka!